hesitate is through. No time to wallow in the mire. Jim Morrison adalah salah satu vokalis band rock yang paling terkenal di dunia. Hingga saat ini, vokalis grup band The Doors itu dianggap sebagai simbol musik rock yang abadi. James Douglas Morrison lahir dari pasangan Steve Morrison dan Clara Clarke Morrison. Ayahnya seorang admiral Angkatan Laut Amerika. Masa kecilnya dihabiskan dengan berpindah-pindah tempat tinggal, sesuai dengan tugas kerja yang diberikan kepada sang ayah. Pada umur 4 tahun, Jim mengalami kejadian penting dalam hidupnya di mana ia merasakan ketakutan yang sangat kuat untuk pertama kalinya. Kala itu rombongan keluarga Jim sedang berkendara melewati gurun pasir di New Mexico. Mereka bertemu dengan rombongan Indian Pueblo yang mengalami kecelakaan dan sekarat. Jim menangis terseduh sembari meratap, dan dia selalu berkata bahwa roh seorang Indian tua telah merasuki tubuhnya seumur hidup. Pengalaman mistis ini kelak dijadikan puisi berjudul Dawn's Highway yang ada pada album solonya yaitu An American Prayer tahun 1971. Kisah tersebut dituangkan dalam buku No One Here Gets Out Alive yang merupakan biografi terlaris Jim Morrison, yang ditulis oleh Jerry Hopkins dan Denny Sugarman. Setelah fase mistis tersebut, Jim perlahan tumbuh menjadi remaja berkepribadian ganda yang fluktuatif. Di sisi putih dia adalah sosok yang cerdas, sopan, dan mempunyai daya tarik luar biasa. Tapi di sisi hitam Morrison merupakan sosok bengal, kasar, dan tanpa kompromi kepada siapapun. Di relung batin Jim Morrison bahkan masih menyisakan sekelumit misteri pada dirinya sendiri. Ia pun mulai menarik diri dari lingkungan sosial serta menekuni hobinya dengan membaca sastra-sastra klasik karya Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Franz Kafka, hingga William Blake. Sebagaimana generasi beat di Amerika yang tengah berkembang di kalangan anak muda waktu itu, Jim juga terpengaruh oleh pengarang-pengarang dari generasi itu, yakni Jack Kerouac. Ia bahkan pernah menyatakan keinginannya menjalani hidup seperti dalam novel Kerouac yang bertajuk On the Road. Selain itu, ia juga terkena imbas psikoanalisis Freudian yang pada saat itu sedang populer di Amerika. Tak heran dalam karya-karyanya bersama The Doors, banyak refleksi pikiran terhadap hidup yang dilaluinya dan ia curahkan lewat lirik-lirik lagu. Wake up, girl, we're almost home. Hey, come. Setelah lulus dari George Washington High School di Virginia, dan kemudian dilanjutkan ke St. Petersburg Junior College dan Florida State University pada tahun 1964, Jim mulai berkuliah di University of California Los Angeles mengambil jurusan sinematografi. Disinilah ia bertemu dengan orang yang akan menjadi pemicu kesuksesan hidupnya, Ray Manzarek dan Pamela Courson. Jim bersama Ray kemudian sepakat untuk membuat sebuah grup rock setelah mantan pemain piano di Angkatan Darat AS itu menyadari bakat terpendam Morrison dalam menulis lirik lagu. Jim dan Ray kemudian mengajak Robbie Krieger, seorang gitaris dari keluarga menengah atas yang memiliki dasar permainan blues dan flamenco. Dan pada posisi drummer, mereka juga mengajak John Densmore, yang biasa memainkan lagu-lagu jazz di beberapa kafe di Amerika Serikat. Mereka berempat memulai petualangan-petualangannya dengan bermain di klub-klub yang bertebaran di sekitaran Los Angeles hingga terjadi sebuah momen tak terlupakan ketika grup ini membuat kerusuhan di sebuah klub besar bernama Whiskey A Go Go. Semua bermula ketika The Doors memainkan repertoar berjudul The End, sebuah lagu magnum opus milik mereka. Seperti biasa, Jim berimprovisasi di tengah lagu. Lantas dia memasukkan potongan adegan dalam Oedipus Rex milik Sophocles yang mencekam di mana dalam naskah drama tersebut dituliskan bahwa Oedipus membunuh ayahnya lalu menyetubuhi ibunya. Sang pemilik klub marah besar dan memecat The Doors untuk selamanya. Namun ternyata hal itu membawa berkah. Penampilan brilian mereka ditonton oleh Paul Rothchild, seorang petinggi dari label rekaman Elektra. Paul kemudian mengajak The Doors bergabung dengan Elektra Records, label milik Jack Holzman dan ia pun menjadi produser band itu. Karir Jim Morrison sebagai vokalis The Doors pada awalnya sebenarnya ditentang oleh ayahnya. Ia bahkan murka ketika Jim menelepon dan mengabari keluarganya bahwa dirinya telah menjadi vokalis sebuah grup band rock. Ayahnya hanya mengatakan bahwa ide tersebut adalah ide sampah. Dan sejak saat itulah Jim tidak pernah lagi menulis surat pada keluarganya. Masalah kecil inilah yang kelak menjadi akar permasalahan dan membuat Jim tak pernah mau lagi bertemu dengan keluarganya.
Minggu pertama di bulan Januari tahun 1967, album pertama Jim Morrison bersama kawan-kawan dengan mengandalkan single pertamanya yaitu Break On Through kemudian diluncurkan. 8 bulan berselang mereka kembali merilis album Strange Days pada bulan September. Sebelumnya Morrison sudah diwanti-wanti untuk mengganti salah satu lirik di lagunya Light My Fire yang terkesan eksplisit mengenai kemabukan dengan kalimat yang lebih sopan. Namun karena lupa atau sengaja, Morrison tetap menyanyikan lirik orisinalnya, dan terpaksa kontrak The Doors dengan pihak terkait dibatalkan secara sepihak. Selama masa jayanya sebagai vokalis grup band rock, tak jarang kontroversi juga menyelimuti tokoh ini lewat tingkah liarnya yang seringkali tidak terkontrol. Mulai dari mabuk di atas panggung hingga tak sadarkan diri, hingga tindakan tak senonoh dengan menunjukkan penisnya ke arah penonton, serta kasus-kasus lainnya yang memperburuk publisitasnya. Tidak hanya itu, Jim Morrison ini semakin tenggelam dalam lingkaran obat-obatan, seks, dan alkohol. Awan kelabu itu datang setelah ia merampungkan albumnya yang terkenal yaitu La Woman dan merilis kumpulan puisinya An American Prayer. Jim yang tengah berlibur ke Paris bersama kekasihnya, Pamela Courson, meninggal pada tanggal 3 Juli tahun 1971. Jim ditemukan sudah tak bernyawa oleh Pamela di bathtub apartemen Rue Beautreuil yang mereka sewa selama di Paris. Jim meninggal pada usia 27 tahun, angka sakral dan keramat bagi rombongan seniman-seniman dunia yang mati muda seperti Janis Joplin, Jimi Hendrix, dan Brian Jonas. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Père Lachaise Paris, pemakaman yang juga tempat dikuburnya beberapa pesohor seperti Edith Piaf, Oscar Wilde, dan Chopin. Hingga kini nisannya pun masih menjadi salah satu tempat berkunjung semi-wisata pemakaman yang cukup terkenal di Paris.